Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silahkan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Di bulan September kemarin, akhirnya Apple mengeluarkan smartphone generasi terbarunya yaitu iPhone 13 series. Banyak yang bilang iPhone 13 ini masih cukup minim inovasi jika dibandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya yaitu iPhone 12 ataupun iPhone 11. Seperti desainnya yang masih mirip, bahkan beberapa spesifikasi pun masih banyak yang sama. Tapi walaupun begitu, tetap aja iPhone harganya stabil dari generasi ke generasi dan malah cenderung naik ya. Untuk iPhone 13 versi reguler, Apple menjualnya dengan harga mulai dari $799 untuk varian termurah dengan kapasitas 128 GB. Nah, di depan kita sekarang sudah ada iPhone 13 berwarna biru varian 128 GB yang saya beli dari seller di marketplace dengan harga rupiah sekitar 15,7 juta rupiah. Dengan catatan ini bukan garansi resmi Indonesia ya, melainkan masih versi internasional yang dijual di Indonesia. Versi resminya biasanya akan hadir di Indonesia pada bulan Desember ataupun Januari tahun depan. Dan kalau kita lihat harga iPhone 12 sebelumnya, versi resminya nanti nggak akan jauh-jauh dari harga 15 juta untuk varian termurah. Lantas dengan budget 15 juta tersebut, apakah iPhone 13 ini worth it untuk dibeli? Apa saja kekurangan dari sebuah iPhone terbaru di tahun 2021 ini jika kita bandingkan dengan smartphone lain seperti Android? Karena dengan harga segini kalau kita lihat di Android itu udah dapat smartphone kelas flagship yang bahkan udah canggih-canggih dan keren-keren banget. Jadi di sini kita akan fokus kepada problem orang-orang yang netral ya, alias tidak memihak salah satu sistem operasi ataupun vendor. Dalam artian yang mencari smartphone murni berdasarkan kebutuhan dan value for money. Nah, buat kamu yang sedang ada di posisi yang saya sebutkan barusan, silahkan simak baik-baik video ini sebelum membeli smartphone ini agar kamu tidak salah pilih dan menyesal. Oke, langsung aja kita bahas beberapa kekurangan iPhone dengan harga 15 juta yang mungkin bisa jadi pertimbangan serius bagi kalian sebelum membelinya. Oke, kita masuk yang pertama. Layarnya masih menggunakan teknologi jadul dengan refresh rate 60Hz dan menggunakan model poni atau notch. Di tahun 2021 ini, smartphone dengan harga 2 jutaan aja udah mulai banyak yang meninggalkan layar 60Hz dan beralih ke 90Hz. Sedangkan di iPhone, generasi terbaru yaitu iPhone 13 ini, sayangnya juga masih pakai refresh rate 60Hz dan masih ada poninya pula. Emang sih ada versi Pro yang sudah pakai 120Hz yang disebut dengan ProMotion, tapi harganya jauh lebih mahal lagi. Dengan budget yang lebih murah dari iPhone 13 ini aja, di produk lain seperti Android kamu udah dapetin refresh rate yang jauh lebih tinggi daripada versi Pro-nya sekalipun. Misalnya di Android tuh ada ROG Phone yang harganya 9 jutaan aja, tapi layarnya udah 144Hz. Jadi di iPhone 13 ini benar-benar hampir tidak ada inovasi di layarnya. Kalau kamu ingin mencoba sesuatu yang berbeda pada layar smartphone, mau nyobain yang lebih modern dan inovatif, apalagi ini udah tahun 2021 ya, kamu bisa coba lihat-lihat smartphone Android yang layarnya udah pada canggih seperti udah full tanpa poni, refresh rate tinggi, layar yang lengkung, kamera di bawah layar, bahkan layar yang bisa dilipat-lipat. Semua itu akan kamu temukan pada Android, namun tidak akan bisa kamu rasakan dengan membeli iPhone terbaru sekalipun untuk saat ini. Yang kedua, desain yang mulai membosankan dan tidak ada perubahan signifikan dari seri sebelumnya. Kalau kamu orang yang bosenan, mungkin sama seperti saya, akan merasa mulai bosan dengan desain iPhone yang bisa dibilang masih satu bahasa desain sejak zaman iPhone X. Dengan ciri utama menggunakan layar full display dengan notch di bagian atasnya dan sudah menghilangkan Touch ID, alias tidak ada lagi tombol home-nya. Contohnya dari iPhone sebelum ini ke iPhone yang 13, hanya mengganti posisi kamera dan sedikit mengecilkan notch-nya. Kalau di dunia otomotif biasa dibilang ini cuma facelift doang ya. Bahasa desain ini sudah berusia 4 tahun by the way jika kita hitung dari iPhone X, yang seharusnya sih sudah layak dilakukan perubahan besar-besaran sehingga menghasilkan bahasa desain yang benar-benar all new. Tapi mungkin iPhone merasa desain seperti ini masih banyak peminatnya kali ya, jadi mereka menahan untuk memberikan desain baru.
Semoga nanti di tahun 2022 iPhone memang benar-benar menggunakan desain yang baru. Nah, kalau kamu yang mungkin udah mulai bosan dengan desain ini, saya sarankan untuk nunggu iPhone generasi selanjutnya, karena kemungkinan nanti akan banyak perubahan jika dibandingkan dengan desain iPhone yang sekarang. Apalagi kalau sebelumnya kamu adalah pengguna Android yang desainnya udah jauh lebih unik dari si iPhone 13 ini. Maka beralih ke iPhone 13 mungkin akan membuat kamu lebih cepat boring dengan desainnya. Yang ketiga, dengan budget 15 juta, kita belum mendapatkan charger bawaan. Apple mulai menjual iPhone-nya tanpa charger sejak iPhone 12 series dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Bahkan di iPhone 13 ini, boxnya juga sudah tanpa plastik dan digantikan dengan segel kertas di bagian atas dan bawahnya. Untuk paket penjualan tanpa charger ini memang sudah mulai juga diikuti brand lain ya untuk produk flagshipnya. Tapi bukan berarti semuanya sudah tanpa charger, tetap ada kok yang masih menyertakan charger bahkan yang sudah super fast charging. Jadi kalau kamu ingin membeli iPhone 13 ini silahkan siapkan juga budget lebih untuk membeli chargernya secara terpisah. Kalau kamu nggak mau repot dan mengeluarkan biaya lebih lagi untuk charger, maka kamu bisa memilih smartphone lain dengan harga yang juga lebih murah bahkan bisa mendapatkan full paket penjualan. Yang keempat, tidak dual SIM. Nah, bagian ini adalah hal yang cukup penting dan krusial menurut saya, terutama pada orang-orang yang sebelumnya menggunakan smartphone Android dan sudah terbiasa menggunakan dual SIM. Saat ini penggunaan dual SIM bagi sebagian orang sudah seperti kebutuhan penting. Soalnya kita bisa menggunakan dua nomor atau dua operator yang berbeda sesuai kebutuhan tanpa perlu membawa dua ponsel sekaligus. Misalnya untuk orang yang membedakan nomor pribadi dengan nomor pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika kamu membeli iPhone versi resmi Indonesia, bahkan yang varian termahal sekalipun, maka bersiaplah kamu tidak akan menemukan pilihan varian dual SIM. Karena varian dual SIM hanya ada untuk negara tertentu seperti Hong Kong. Yap, jadi kalau kamu emang butuh banget dengan dual SIM, solusinya ya beli versi Hong Kong yang otomatis kamu nggak akan dapetin garansi resmi Indonesia. Dan parahnya lagi harganya juga akan lebih mahal dari yang versi single SIM. Kalau kamu emang butuhnya dual SIM tapi maunya pakai smartphone bergaransi Indonesia dan gak mau keluarin uang yang terlalu banyak, menggunakan smartphone Android udah pilihan yang paling worth it. Yang kelima, tidak praktis dalam bertukar data ke perangkat non-Apple. Pernah dengar istilah ekosistem Apple? Nah, buat yang belum tahu, produk-produk Apple tuh sebenarnya saling terhubung satu sama lain secara khusus, yang mana akan membentuk suatu ekosistem yang akan memudahkan penggunanya untuk saling berbagi file antar perangkat Apple tersebut. Misalnya antara iPhone dengan MacBook, dengan iPad, dan lain-lain. Nah, eksklusivitas inilah yang membuat orang-orang yang tidak berada pada ekosistem Apple akan sedikit kesulitan dan repot untuk saling bertukar data. Misalnya kamu pengguna PC Windows. Kalau di Android, kita kan tinggal colok kabel data, atur ke mode sambungan transfer file, maka bertukar data hanya tinggal copy-paste. Tapi kalau kamu pakai iPhone, bahkan di iPhone termahal sekalipun, kamu tidak akan bisa melakukannya semudah itu. Kita perlu install software-software tambahan yang mana itu akan sangat merepotkan seandainya kamu harus sering bertukar data dengan perangkat-perangkat baru. Jadi kalau kamu bukan pengguna ekosistem Apple dan sering melakukan aktivitas tukar data dengan perangkat lain, menggunakan iPhone malah akan merepotkan. Nah, itu tadi dia kekurangan pada iPhone terbaru seharga 15 juta ini dari sudut pandang pengguna secara umum, yang bisa membuat teman-teman untuk memikirkan ulang sebelum membeli iPhone ini jika tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Untuk teman-teman yang merasa kekurangan yang saya sebutkan tadi adalah hal yang sangat penting bagi teman-teman, saya sarankan cobalah untuk melirik dulu smartphone Android karena budget yang sama atau lebih rendah, kita bahkan bisa mendapatkan teknologi, inovasi, dan juga fitur yang lebih baru dan lebih canggih, serta lebih bermanfaat pada kebutuhan kita. Perlu dicatat, saya tidak mengatakan iPhone 13 ini jelek ya, atau tidak bagus. Di sisi lain, iPhone 13 ini juga tetap punya kelebihan yang membuatnya pantas untuk dibeli di harga 15 juta. Seperti kameranya yang overall bagus, chipsetnya yang sangat kencang dan powerful, sistem operasi iOS yang stabil dan dengan dukungan update yang sangat panjang bahkan jika dibandingkan dengan Android, serta juga material dan build quality yang sangat berkualitas. Kalau kelebihan pada iPhone justru lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, memilih iPhone 13 tetaplah pilihan yang sangat bijak. Tapi untuk beberapa orang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya dan malah lebih merepotkan nantinya seperti yang sudah kita bahas tadi, mungkin teman-teman lebih cocok menggunakan Android dan jangan membeli iPhone hanya karena ikut-ikutan aja ya.
So, kalau teman-teman punya budget 15 juta rupiah, apakah akan membeli iPhone 13 ini atau tetap memilih menggunakan smartphone Android? Silahkan komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya doakan apapun smartphone impian teman-teman yang belum tercapai, semoga segera diberikan rezeki ya untuk segera memilikinya. Silahkan teman-teman like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.